Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu Dwi Wahyuni SPD yang mengampu mata pelajaran IPS. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Di layar yang sudah tampil ada gambar perlawanan masyarakat atau rakyat Aceh. Kemudian ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, kalian pernah memperhatikan uang Rp1.000 kertas? Ada tokoh perlawanan yang tergambar di sana. Antara cetakan yang lama dengan cetakan yang baru berbeda. Yang satu tokohnya laki-laki, yang kedua perempuan. Ada yang tahu siapakah tokoh tersebut? Oke, betul sekali. Tokoh yang pertama atau yang terbit lebih dahulu adalah Kapten Patimura. Yang kedua adalah Cutmeutia atau uang Rp1.000 yang baru. Kenapa Ibu tanyakan seperti itu? Karena pada kali ini kita akan mempelajari mengenai perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda yang salah satu tokohnya ada Kapten Patimura dan salah satu tokoh perempuan ada Cutmeutia. Kita lihat yang pertama ada Perang Saparua di Ambon. Posisi di peta Ambon terletak di Maluku, yaitu yang di sini. Kemudian diperjelas lagi Ambon ada di sini, Saparua di Ambon terjadi di peta yang ada warna pink ini. Siapakah tokohnya? Ada dua, yaitu yang pertama adalah Thomas Matulesi atau Patimura. Yang kedua adalah Christina Marta Tiahahu yang merupakan putra tunggal dari Paulus Tiahahu, yaitu temannya dari Kapten Patimura. Perlawanan ini berhasil membunuh Residen van den Burg. Perlawanan Patimura dikalahkan setelah Belanda mendapat bantuan dari Batavia. Patimura dan 3 pengikutnya ditangkap dihukum gantung. Perang Paderi Sumatera Barat, yaitu di daerah Minangkabau, dulunya disebut dengan kaum Padri. Nah, kaum Padri ini berbenturan atau bertentangan dengan kaum adat atau kaum penghulu. Karena adanya pertentangan tersebut dimanfaatkan oleh Belanda bagaimana caranya untuk memecah belah dari masyarakat Sumatera Barat. Akhirnya Belanda menghasut kaum adat untuk bertentangan dengan kaum Padri. Kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol yang terlihat di gambar ini memakai ikat kepala putih ya, memiliki jenggot. Kemudian ada ilustrasi bagaimana perlawanan dari Tuanku Imam Bonjol atau M. Syahab. Kemudian selain Tuanku Imam Bonjol ada Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tembusai, dan Tuanku Nan Alahan. Belanda semakin terpojok karena bersamaan menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro. Waktu ini terjadi 2 peperangan sekaligus, perlawanan dari Padri dan dari Diponegoro. Sedangkan perlawanan Diponegoro itu sendiri merupakan perang yang terbesar di Jawa, sehingga waktu itu Belanda sempat terpojok. Kaum adat yang semula bermusuhan dengan kaum Padri akhirnya mendukung perjuangan kaum Padri. Jadi awalnya kaum adat ini karena dihasut Belanda memerangi kaum Padri, tapi setelah lama-kelamaan dia sadar bahwa ternyata dia hanya dimanfaatkan oleh Belanda. Akhirnya dia membantu kaum Padri bersatu dengan kaum Padri untuk melawan Belanda. Bantuan datang juga dari Aceh untuk mendukung dari kaum Padri itu sendiri. Akhirnya Belanda menang, Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian diasingkan di Priangan, selanjutnya dibuang ke Ambon, dan terakhir di Manado hingga wafat pada tahun 1864. Nah, kekuasaan Belanda pada waktu ini di Minangkabau semakin besar. Kita lanjut. Perang yang
Ketiga, Perang Diponegoro. Salah satu latar belakang Perang Diponegoro dikarenakan Belanda ikut campur dalam urusan politik kerajaan Yogyakarta. Awalnya hanya berkaitan dengan perdagangan, tapi lama-kelamaan dia sudah mulai memasuki urusan politik kerajaan Yogyakarta. Belanda memasang patok di tanah leluhur Diponegoro untuk membangun jalan. Pengikut Diponegoro mencabuti patok-patok, Belanda mengutus serdadu untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Selanjutnya ini gambar dari Pangeran Diponegoro dan bagaimana perjuangan Diponegoro terlihat gagahnya menaiki kuda ya. Tegalrejo menjadi basis atau tempat pengikut Diponegoro. Direbut oleh Belanda kemudian dibakar. Perang Jawa dikumandangkan dari tahun 1825 sampai 1830 selama 5 tahun. Kemudian Belanda menerapkan sistem atau siasat benteng Stelsel, berhasil memecah belah musuh dengan menangkap Kiai Mojo dan Pangeran Mangkubumi. Pada Maret 1830 Belanda mengajak berunding Pangeran Diponegoro di Magelang. Pangeran Diponegoro menyetujuinya, akan tetapi ternyata itu hanya tipu muslihat dari Belanda. Bukan adanya perundingan, tapi ternyata malah ditangkap, kemudian diasingkan ke Manado, sampai akhirnya kemudian diasingkan lagi ke Makassar dan wafat pada tahun 1855. Dengan adanya ini berarti tidak ada perlawanan yang lebih besar di Jawa, karena Perang Diponegoro merupakan perang terbesar di Jawa. Kita lanjutkan Perang Aceh. Perang Aceh adalah perang yang keempat ya, yang Ibu tampilkan di video kali ini. Di latar belakangi adanya Traktat London, yaitu menyebut Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris, kemudian Belanda mendapat hak atas Aceh. Waktu itu Aceh masih merupakan negara merdeka. Namun Belanda ingin menguasai Aceh dengan cara membakar Masjid Baitur Rahman pada 5 April 1873. Dengan semangat jihad menggerakkan perlawanan Aceh, Jenderal Kohler terbunuh. Ilustrasi ini memperlihatkan bagaimana Jenderal Kohler terbunuh, kemudian ada satu pohon yang ada di Aceh dinamakan sebagai pohon Kohler, yang menandai terbunuhnya Jenderal Kohler. Siasat Stelsel bertahan dalam benteng besar itu gagal ketika di Perang Aceh. Kemudian Dr. Howard Jones memakai nama samaran Abdul Ghaffar, memberi saran melawan melalui adu domba kaum bangsawan Ule Balang dan ulama. Kenapa demikian? Karena dikenal rakyat Aceh itu orangnya gigih, secara fisik mereka mampu, karena Belanda dengan secara fisik takut kalah, akhirnya dia memakai taktik dengan cara mental, yaitu melalui adu domba antar dua kaum, yaitu kaum bangsawan dengan kaum ulama. Dalam Perang Aceh ada beberapa yang gugur di sini. Kita perhatikan gambar yang pertama ini adalah Tengku Umar, kemudian ada Panglima Polim, yang perempuan ada Cut Nyadin dan Cut Meutia. Semuanya ini gugur, sudah ada per tahunnya, bisa dilihat di layar. Cut Nyadin diasingkan di Sumedang, Cut Meutia gugur 1910, kemudian Tengku Umar 1899, Panglima Polim pada 1903. Belanda mengumumkan berakhirnya Perang Aceh pada 1904, namun perlawanan sporadis rakyat Aceh masih berlangsung hingga 1930. Jadi meskipun tokoh-tokoh ini sudah meninggal, sudah wafat, namun rakyat tetap melakukan perang atau perlawanan secara sporadis sampai tahun 1930. Berikutnya Perang Sisimangaraja di Sumatera Utara disebut dengan Perang Batak. Jadi kalian kalau melihat tokoh ini adalah tokoh dari Perang Batak. Beliau adalah Sisingamaraja. Pasukan Sisimangaraja dikalahkan oleh Kapten Christoffel, berhasil mengepung benteng terakhir di Pakpak. Kedua putra dari Sisimangaraja ini juga ikut gugur, yang bernama Patuan Nagari dan Patuan Anggi. Dengan demikian, Tapanuli dikuasai oleh Belanda. Kita lanjutkan Perang Banjar. Belanda campur tangan urusan pergantian raja di Banjarmasin, yaitu ada salah satu tokoh raja yang tidak disukai rakyat.
Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Kemudian karena Prabu Anom ditangkap, akhirnya Pangeran Antasari memimpin perang tersebut. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak, kemudian Pangeran Hidayat menyerah pada 1862, perlawanan padam pada tahun 1905. Yang terakhir, Perang Jagaraga Bali. Hak tawan karang, yaitu setiap kapal yang kandas di perairan Bali itu menjadi hak penguasa daerah tersebut. Nah, waktu itu ada 2 kapal milik Belanda yang karam atau yang kandas di perairan Bali. Akhirnya dimiliki atau dikuasai oleh Raja Buleleng. Akan tetapi Belanda tidak terima, akhirnya memprotes dan menyerang. Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu kerajaan Karangasem. Selain itu ada 2 kerajaan di Bali, ada Gianyar dan Kelungkung menjadi sasaran Belanda. Seluruh kerajaan di Bali jatuh ke Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati yang disebut dengan puputan Jagaraga. Bisa dibayangkan rakyat melakukan perang secara habis-habisan sampai mereka mati, gugur, dan akhirnya Bali dikuasai oleh Belanda. Ini contoh atau gambar dari perlawanan-perlawanan masyarakat di Bali, bagaimana perjuangan mereka untuk mempertahankan daerahnya, akan tetapi mereka kalah dengan kekuatan dari Belanda. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Ini beberapa perang atau perlawanan yang terjadi di Indonesia untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. Semoga dapat bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan tetap semangat.